Sudah. Saya ini pakai dua perangkat karena IG-nya saya pakai yang punya Ya, yang Prodi ini ini. Facebook. Oke, yang ini Facebook dan yang ini Instagram. Saya lihat yang mana ya? Karena dua-duanya connecting ya. Mungkin Ya, sudah. sudah ya. Bisa saya mulai? Oke. Ini Uh, sambil menunggu audiens ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. audiens yang sudah join, baik yang di Instagram maupun yang di uh, Facebook. Oke, ya saya perkenalkan dulu untuk invite speaker Mini Talk Season 2 ini. Saya akan perkenalkan dulu ya. Nama lengkap Dr. Ana Maufiro MPD. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ya, betul nggak? Lalu menyelesaikan S2 di Universitas Ahmad Dahlan dan menyelesaikan doktoralnya di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada session kali ini, Dr. Ana akan sharing ya. Sebenarnya lebih ke sharing tentang hasil disertasi yang beliau lakukan selama mengerjakan disertasi doktoralnya, yaitu tentang hybrid dan blended learning yang emang dekat dekat sekali ya dengan saat ini dengan kita sehari-hari di mana anak-anak kadang hybrid learning, kadang blended learning gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Dokter Ana akan menjelaskan apa sih hybrid, apa sih blended learning itu, karena istilahnya kayak hybrid, apaan sih hybrid gitu. Dan banyak banget yang nanya hybrid apa sih gitu. Lalu apa bedanya dengan blended learning itu apa gitu. Apakah teknisnya, apakah approach-nya, pendekatannya, atau hanya beda nama saja. Oke, baik. Bu Dokter Ana, Ibu Dokter ya, Bu Dokter Ana Mofir akan menjelaskan mungkin dengan bahasa yang sedikit ini ya, mungkin sedikit bisa dipahami oleh semua kalangan. Dimana kan ini audiensnya sangat beragam, dari mulai mahasiswa, ibu muda, lalu kemudian ada juga ibu pekerja, lalu ada juga eh, anak-anak ya, maksudnya masih SMA gitu. Ini audiensnya beragam, mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang ringan dan mereka memahami. Terima kasih yang sudah join di live chatnya. Perlu diketahui, ini Bu Dokter Ana ini sebenarnya teman saya ya, teman saya di pondok. Jadi kita satu alma Oke. mater nih di perlu saya jelaskan dulu Pesantren Putri Almawada yang ada di Jawa Timur, Ponorogo ya di Coper Jawa Timur. Jadi kita nih satu alma mater sebenarnya dan saya ingin nih kalau Bu Dokter Ana ini juga ini ya maksudnya menceritakan nih sharingnya apa yang telah beliau dapatkan dari penelitian disertasinya. Baik, silahkan. Saya akan mendengarkan. Baik, kita dengarkan dulu. Silahkan Bu Dokter Ana Maufiro. Iya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, ya, uh, Ya. suatu kehormatan bisa ini gabung di mini talknya Miss Messi. Ini panggilannya Miss Messi atau apa? Ya apa aja lah Missis. Miss Messi boleh ya. Biasa dipanggil Miss Messi emang. Iya, iya. Jadi apa tuh namanya? Kita 2 tahun ini ya menggebu-gebu dengan yang kaitannya dengan online, hybrid, blended gitu. Padahal ketika saya sodorkan judul disertasi saya di 2018 itu, saya benar-benar yang masih kesulitan sekali mencari subjek penelitian. Jadi ini benar-benar apa tuh namanya hasil dari
apa ya istilahnya preliminary studi saya mengadakan studi awal di beberapa sekolah di daerah Ponorogo sini, lalu menemukan memang sebenarnya butuh blended gitu loh, butuh blended atau butuh tambahan istilahnya ekstra kelas gitu ya, ekstra kelas untuk pembelajaran bahasa Inggris, karena bahasa Inggris tuh khususnya di SMA itu kan cuma satu kali atau kalau ada yang 2 kali, tapi memang benar-benar minim gitu. Padahal skill yang harus dikuasai luar biasa banyak. Nah, saat itu ketika saya sodorkan blended itu orang apaan sih gitu, blended gitu. Lalu online, aduh, masih yang jadi momok gitu, karena kalau sudah kaitannya harus bawa HP atau ini ya kaitannya dengan teknologi itu, guru sudah ketakutan saat itu ya, tahun 2018 tuh masih masih benar-benar mereka masih belum kenal. Tapi ternyata pandemi menolong saya. Jadi di tengah-tengah apa namanya sudah jadi produk saya, tinggal aplikasi, ternyata kena pandemi dan semua sekolah harus online, harus blended. Nah, disitulah kemudahan itu dari atas, itu dari Allah itu ya, yang memberi jalan saya untuk bisa penelitian dan ambil data semudah-mudahnya. Iya, terus Baik. jadi apa sih blended, lalu hybrid, apa itu online? Kalau dulu kita tahunya hanya face to face pembelajaran di kelas ya. Nah, yang hybrid, ada blended, ada hybrid ini sebenarnya ada perpaduan. Dua-duanya ada perpaduan. Kalau hybrid ini perpaduannya itu di dalam satu waktu ini, misalkan saya saat ini ngajar gini, ada beberapa orang yang hadir di kelas saya, lalu ada orang yang hadir secara online. Dan itu pilihan benar-benar diserahkan kepada siswa ya, siswa mau memilih itu dia dia mau datang di kelas, present di kelas atau mau online. Nah, itu sesuai dengan kondisi yang sekarang ya. Kalau misalkan siswa kita lagi harus menjalani karantina gitu ya, karantina. Kita kan pengennya mereka semuanya hadir di kelas gitu ya. Betul, ya. Tapi hadir secara fisik saja atau apa memang harus physically di kelas, atau boleh misalkan dari melalui online. Nah, itu hybrid. Hybrid itu bisa diterapkan. Nah, itu hybrid ya. Nah, sekarang kalau online nih, Oh, online itu memadukan dua. Kok online? Sorry, blended. blended. Blended itu Iya, blended. memadukan Dua. blended. Kalau online itu kan memang biasanya full online gitu ya. Biasanya kalau online itu seperti kursus-kursus yang kita ambil secara berbayar, atau ini kan banyak banget sekarang ditawarkan itu secara online itu. Nah, itu pembelajarannya full online. Kalau blended itu dia menggabungkan dua. Ada namanya sinkronus, ada asinkronus. Sinkron itu apa sih? Sinkron ini dalam satu waktu nih, dalam satu waktu sekarang ini kita janjian atau namanya kelas kita ini ya, hari ini kita masuk di kelas misalkan writing gitu ya, kelas writing. Nah, di situ si dosen berarti dia hadir, itu namanya sinkronus ya. Siswa juga hadir secara sinkron, secara waktu yang bersamaan. Tapi ada juga dipadu dengan asinkron. Asinkronus itu misalkan kita pakai chatting. Ya, kalau kita pakai chatting itu kan saya ngirim chatnya sekarang, mahasiswa saya atau siswa-siswa itu balesnya nanti jam 2 atau jam 3. Nah, itu berarti dia asinkron. Dia nggak harus di waktu yang bersamaan. Dan disitulah blended. Blended. Oke. Dan blended itu sinkron itu bisa face to face, bisa online. Face to face artinya ketemu di kelas. Ketemu di kelas secara utuh, jadi secara fisik utuh. Tapi kalau dia sudah ada namanya sinkronus online. Nah, kita ini sedang melaksanakan sinkronus online. Jadi di situ ada ini ya Sinkronus online bedanya ya itu. istilahnya. Ya, di Kalau mana kita tuh online tapi juga face to nah, face. nah, kita di sini kayak sekarang ini berarti ini sinkronus. Kalau Oke. asinkronus itu
eh ya itu tadi asinkronus berarti online ya. Asinkronus itu nggak bisa dia dilakukan secara offline. Namanya saja Oke. asinkron di waktu yang tidak bersamaan. Jadi pasti dia online. Biasanya pakai apa ya? Chatting atau Google Class ya. Google Classroom Oke, atau Google Edmodo Classroom. tugas lalu nah itu. Edmodo, Edmodo. Oh, oke. Ya, itu blended. Blended Oke. ini ada satu kata kunci di blended. Di blended ini siswa diberi waktu atau diberi kesempatan untuk belajar apa namanya kalau kalau di bahasa Inggris itu ada self paced learning. Jadi mempunyai apa namanya masing-masing itu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri untuk belajar. Jadi memiliki apa ya otoritas sendiri, otoritas sendiri. Nah, Oke. itu sejalan dengan tujuan pembelajaran kita supaya Hmm. kita menjadikan anak kita atau siswa kita menjadi siswa yang autonomus atau yang memiliki kemandirian belajar. Itu udah level tertinggi nih ya, udah level tertinggi. Jadi mereka mau belajar apapun sebenarnya yang paling utama tuh membuat mereka mandiri belajar itu yang tugas istilahnya tugas tertinggi guru itu seperti itu. Dan tidak hanya di level universitas, itu di level apa tuh namanya di SMA, SMP itu SD, luar biasa bisa sampai SD. ya Oke ya, kapan itu SD. bisa bisa Bisa. bikin jadi autonomous learner itu sudah yang tertinggi. Nah, itu jadi blended, hybrid itu untuk melayani tercapainya level tertinggi pembelajaran tadi seharusnya loh ya. Seharusnya, ya. Seharusnya Ya, idealnya seharusnya. ideal. Oke, baik, Iya. Bu Dokter Ana. Iya, tadi sudah dijelaskan ya apa itu hybrid, kemudian apa itu blended, ada sinkronus, ada asinkronus. Nah, secara tidak langsung sekarang kita sudah menjalani semuanya ya enggak, dari tingkat SD sampai. Nah, tapi untuk kuliah kalau di Jakarta itu belum ya, belum belum masuknya belum PTM ya. Mungkin ada beberapa universitas yang sudah misalnya hybrid. Kadang ada yang di kelas, ada yang PTM, ada juga yang online. Jadi satu waktu itu berjalan online dan satu waktu berjalan tuh offline juga. Nah, sebenarnya ini Bu Dokter Ana ini sudah dapat memprediksi 2 tahun kemudian ya. Mengapa mengangkat topik ini di mana benar-benar gitu? Apakah mempunyai mata batin, pandangan sampai kan 2018 ditolak, banyak orang tidak mau yang menjadi subjek atau objek dari penelitian. Lalu 2020 mau tidak mau semua menjadi objek penelitian kan akhirnya. Nah, ini gimana sampai pada keputusan maksudnya kok bisa membaca antara blended dan hybrid ini menjadi yang dulunya emang tidak dicuekin lah istilahnya ya sama guru sama nggak mau kayak gitu tiba-tiba menjadi wajib gitu. Nah, ini luar biasa loh sebenarnya. Mungkin Sedikit itu ya. iya, kok bisa gitu loh memprediksi ini akan penelitian ini akan booming 2020 padahal 2018 seperti kayak nggak ada ruhnya gitu. Nah, mungkin bisa ini menarik sekali loh sebenarnya diangkat dan kok bisa gitu membaca itu. Baik, Bu. Iya, itu agak berlebihan kata-katanya. Oh, Itu semacam saya kayak paranormal gitu. Jadi apa ya? bukan, bukan itu kan sebenarnya kita bisa memprediksi, kita bisa apa ya? Itu kan awalnya memang dari apa review ya, membaca ya, membaca dan kita ini memang yang tertinggal, kita ini tertinggal jauh. Buku-buku blended, buku online, buku hybrid itu kan sudah ada sejak banyak. ya sejak tahun berapa itu udah oh banyak sekali yang apa ya istilahnya menggelontorkan tentang apa ide ini. Tapi kita aja deh yang di Indonesia ini nyaman-nyaman kalau tidak ketemu di kelas itu kayak nggak mantap gitu ya. Oh Iya ya ya benar-benar kan. banget, iya iya ya. Jadi kalau misalnya nggak ketemu itu nggak belajar gitu ya. Jadi ketika dihadapkan pada tahun 2020 yang pandemik, akhirnya serasa ya mau tidak mau Mau menyesuaikan dengan hybrid, mau tidak mau menyesuaikan blended gitu kan. Apalagi sekarang hybrid. Nah, ceritanya di sekolah anak saya nih 2 minggu masuk.
Kemudian mulai minggu ini nggak masuk karena ada yang terdeteksi positif ya. Jadi satu sekolah diliburkan. Jadi kan ya sudah. Jadi mereka secara tidak langsung sudah blended ya. Iya. Kadang masuk sekolah, kadang di rumah. Minggu depan masuk sekolah lagi setelah dinyatakan semua PCR-nya itu negatif, ya masuk lagi gitu. Jadi Dan itu mau tidak mau kita belajar. tapi beberapa beberapa anak atau beberapa orang tua dan sampai beberapa sekolah itu kadang nggak siap. Jadi kayak Betul. kayak shocking gitu ya. Ya, Shocking. Kalau sudah eh, sih jet lag ya, apa culture shock, apa gimana ya? Culture shock atau gimana itu disebutnya ketika kayaknya dari offline ke online gitu. Jadi apa ya, gini, namanya tadi saya sebenarnya kata kunci itu, siswa menjadi self regulate atau otonom, apalagi independen itu kuncinya ya. Jadi Iya, apa namanya, bukan bukan hanya tugasnya sekolah itu bukan hanya membuat anak pintar sebenarnya, tapi good in manner. Jadi apa namanya, baik juga di secara perilakunya. Contohnya salah satu good in manner itu adalah dia bisa mandiri, bisa disiplin. Nah, itu kan sudah saya bilang, makanya itu level tertinggi dari sebuah pendidikan. Kalau cuman apa namanya, pandai atau pintar secara akademis ya, secara akademis, tapi kurang kurang ditekankan dalam karakternya, kadang di manner tadi, maka ketika menghadapi hal-hal seperti itu dia kayak kaget gitu, kaget. betul. Aduh, harus online nih. Yang akhirnya ada yang udah malas gitu kan, anak-anak itu kayak gitu. Lalu gurunya itu juga kayak shock juga buat mereka, bahwasanya aduh, kalau saya harus ngajar itu harus yang ini gimana nak, di depan dia harus ngajarin kayak gitu ya. Jadi sama-sama shock sebenarnya, ada dua sisi yang shock. Nah, saya banyak belajar dengan ada beberapa sekolah itu yang sudah sangat siap. Jadi bahkan di level SD ya, bahkan di level SD, apa itu namanya, penugasan, lalu pendampingan guru yang dilakukan secara online itu sebenarnya bisa sangat ya, sangat maksimal jika jika dan hanya jika ya, Jika dan seorang hanya guru kan. sendiri seorang guru memiliki disiplin, juga etos ya, etos kerja atau apa ya istilahnya, motivasi tinggi untuk mengajar apapun kondisinya, ya kan. Paling besar, yang paling besar apa tuh namanya, peranannya di sini, satu memang guru Guru. ya, yang kedua iya iya kan, guru kan yang memang dia harus oke, ini ada dua anak yang positif, dan 50% harus apa tuh namanya, harus online, atau 100% kelasnya harus online selama 1 minggu. Nah, apa yang dia lakukan? Apa dia langsung, wah, saya nggak bisa ngajar gitu ya, sudah, itu bubar kalau seperti itu. Tapi kalau ketika dia sudah apapun kondisinya, materi A ini harus tersampaikan, ya kan, maka dia akan mencari metode atau strategi yang tepat untuk mengajarkan itu. Peran yang kedua adalah orang tua. Nah, ini orang tua ini kalau yang teman-teman yang di kota ini, aduh, kerja aja udah sampai malam ya, Bu, ya. Betul. Kerja Iya, double pasti. istilahnya double burden ya, ditambah. Jadi yang seharusnya tidak ada itu, akhirnya harus menangani juga anak yang belajar di rumah, ngoreksi, menjelaskan juga gitu.
Jadi kebanyakan orang tua yang di kelas yang selama pandemi kemarin ngeluh ya, aduh saya ini percuma dong bayarin mahal-mahal sekolah, tapi saya juga yang harus ngajarin begitu. Ya itu memang memang peran orang tua yang dituntut untuk aktif di sini. Jadi coba coba kita apa namanya kayak kalau saya yang saya terapkan, saya bukan ngajarin saja, saya hanya gini, Kak, tugasnya apa, besok pelajarannya apa ya misalkan, lalu ada tugas apa, ayo kita buka. Di depan saya ada anak saya banyak ya, 3 orang. Oh, belum 3 orang banyak. dan mau ini saya mau perjalanan keempat ini ya. Jadi 3 orang di depan saya, semuanya buka tugasnya masing-masing. Yang paling besar kelas 6, lalu ada kelas 4, lalu ada yang playgroup, dan sekarang ini 5 months ya. Wow. 5 bulan. Wow. Saya harus buka itu. Dan ketika saat mereka sudah di ini, saya hanya mengkondisikan kok sebenarnya tugas saya. Oke, tugasnya seperti apa? Dibaca. Cuman mengkondisikan supaya mereka baca. Cuman hanya apa ya? Memang waktu. Kita harus meluangkan waktu. Dan itu benar-benar kesadaran orang tua ya. Apa tuh namanya tadi? Kayak gini. Apalagi saya nih, kayak saya nih sebagai dosen, saya gini, saya minterkan orang nih, minterkan tuh apa ya bahasa orang Indonesia, jadi mencerdaskan orang nih, Mencerdaskan ya, orang ya. atau ngajarin orang nih ya kan, saya kan setiap hari ngajarin anaknya orang, kenapa anak saya ini saya nggak ajarin, ya kan, secara apa, saya punya tanggung jawab di situ. Saya punya tanggung jawab di situ. Jadi iya benar saya titipkan mereka ke sekolah gitu. Tapi tanggung jawab itu sama sekali tidak lepas dari kita, apalagi ibu ya, orang tua atau ibu. Nah, itu yang harus ini sama orang tua. Bukan menjadikan beban sih, bukan menjadikan beban, tapi lebih ke yaitu tadi apa namanya, seberapapun usaha kita atau capeknya kita dengan kerja kita, itu buat apa sih ya? Buat itu kan buat ngopenin anak supaya pinter, supaya ini. Nah, ketika memang kondisinya mereka butuh pendampingan kita, ya memang suatu hal yang wajar ketika kita harus apa namanya bergulat atau ya apa ya kayak berjuang luar biasa untuk mencari waktu untuk mengajari mereka, mendampingi mereka secara online tadi. Nah, ketika situ misalkan tidak ada yang tidak paham gitu ya, ya kan tidak selalu kembalinya ke kita. Kita kan bukan mengerjakan tugas mereka kan. Jadi di rumah Betul. itu jangan sampai ada yang salah mengambil tugas ya. Orang tua lalu mengerjakan tugas anaknya. Misalkan selama saya capek sekalian, saya nggak ngalamin itu karena itu tugas mereka. Kak, belum selesai ya. Sambil makan misalkan mereka belum makan ya saya siapin nih nasinya di depan mereka. Oke, sambil ngerjakan sambil makan atau bergantian makan dulu lalu ngerjakan. Yang penting itu tuntutannya adalah mereka selesai. Misalkan sudah ngantuk sekali, oke ditutup dulu, besok pagi mama cek lagi gitu. Jadi lebih ke tanggung jawab supaya pembelajaran itu tetap jalan, anak tetap belajar meskipun tidak masuk ke sekolah. Lalu ketika harus online misalkan kelas di rumah itu, saya dari kantor pun tetap mantau, oke, gimana apa tuh namanya, tadi saya bisanya kan mantau kan misalkan pulang ya, tadi gimana belajar apa, coba halaman berapa dibuka, saya cuma nanya seperti itu dan mereka punya tanggung jawab untuk nanti jangan-jangan mama tanya gitu loh. Kalau mereka nggak serius tuh gitu kayak, aduh nanti ditanyain mama apa tadi belajar Betul. apa, pasti kayak gitulah. Tapi kalau Ya, kita sama sekali los atau nggak ngontrol, ya memang nggak jalan itu semua. Jadi tugas betul. kita orang tua benar-benar bukan Mengarahkan. ngerjakan, hanya ngontrol, dampingin seperti itu kalau di pembelajaran online.
Oke, baik. Itu. Tadi kan sebenarnya kan tujuan tertinggi dari pendidikan adalah kemandirian, autonomous learning ya. Jadi kemandirian anak dalam belajar itulah tujuan pendidikan. Nah, orang tua ada fungsinya mengarahkan anak ketika belajar di rumah. Nah, banyak yang terjadi di rumah itu justru orang tua mengambil kendali nih, mengambil kendali anak di mana yang ngerjain anak, yang videoin, yang ngerjain tuh orang tua, ngerjain tugas, yang videoin juga orang tua. Lalu orang tua kerjanya terbengkalai. Nah, itulah yang dikeluhkan oleh para orang tua ketika sudah mengambil alih kendali kemandirian ini, di mana anak harusnya kan cuma diarahkan udah dikerjain belum. Diingatkan saja tugasnya sudah dikerjakan, kemudian apakah sudah dikumpulkan, apakah sudah diupload, apakah sudah disubmit. Nah, kenapa orang tua mengeluh? Karena orang tua ini yang melakukan kendali. Kalau misalnya ada ulangan, orang tua yang mengerjakan. Kemudian ada tugas membuat prakarya, orang tua mengerjakan. Lalu ada tugas juga membuat video, orang tua yang mengerjakan. Nah, ini akhirnya orang tua mengeluh ya. Eh, dan ini kalau gitu kan melenceng ya, jauh dari kemandirian belajar itu sendiri. Kalau misalnya yang terjadi di lapangan seperti ini, gimana nih tanggapannya kalau yang terjadi di lapangan seperti ini? Iya, jadi memang namanya pembelajaran online itu ada konsep dasarnya itu ada namanya komunitas ya. Jadi community learning community. Jadi komunitas belajar. Komunitas belajar itu sebenarnya kan bisa bisa meliput ada banyak hal yang terlibat. Satu murid itu sendiri, lalu yang kedua guru, lalu yang ketiga orang tua atau orang di sekitarnya, lalu bisa teman-temannya, ya kan, bisa teman-temannya. Nah, ketika kita bisa membangun komunitas ini, ya, membangun komunitas ini, lingkungan pembelajaran yang kondusif di komunitas ini, sebenarnya semuanya bisa diatur. Salah satu contoh misalkan tadi ya, aduh, ini kok pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Tugasnya kok bertumpuk-tumpuk luar biasa gitu ya. Misalkan di satu gurunya juga kayak kayak nggak punya ide untuk apa selain ngasih tugas gitu. Ya nggak kan kadang Iya, ada ya iya, kayak betul ada. gurunya. Oh, jadi ngasih ngasih tugas. Oke, hari ini pembelajarannya ini silakan ngerjakan ini. Yang ini belum dikerjakan sudah ada lagi. Nah itu gunanya kita buat komunitas. Jadi seharusnya namanya belajar tadi, komunitas itu bergerak secara bersama-sama. Misalkan ada yang tidak pas, bisa nggak sih berkomunikasi antara namanya komunitas itu kan pasti ada komunikasi, ada interaksi di dalamnya. Ketika komunikasi itu sudah terbangun dengan baik, misalkan kalau saya, Ustadzah, ini benar ya gitu ya. Kalau saya tanya, Ustadzah ini benar ya, dalam satu hari ini Ananda diminta untuk mengerjakan ini. Ini benar ya gitu. Apa tidak terlalu melebihi kapasitas atau energi dia gitu misalkan. Jadi kalau saya berusaha membangun itu dengan otomatis dengan pilihan bahasa yang baik ya, tetap Betul. kepada guru tadi. Lalu yang kedua teman. Seringkali anak-anak itu kehilangan apa ya? Jadi selama 2 tahun kemarin Iya, mereka tuh bersosialisasi. kehilangan. Iya, betul. Padahal namanya social presence apa tuh nama itu dasar-dasarnya pembelajaran online itu di situ. Jadi ada teaching presence, ada social presence. Nah, itu yang penting sekali. Meskipun dia di kelas online, ya, di kelas online, mungkin beberapa guru kadang lupa bahwasanya kelas online itu ada percakapan. Iya kan? Jadi Betul. itu seringkali guru itu atau dosen itu hanya kuliah dari satu sisi, melupakan ada social presence. Social presence itu adalah komunikasi antara siswa dengan guru atau antara siswa dengan siswa sendiri atau guru ke murid. Jadi itu harusnya jalan. Nah, ketika ada komunitas itu akan saling bertanya, misalkan ini kok aku nggak paham ya, kok yang ini aku belum ini ya, belum ngerjakan ya, yang ini harusnya yang dikerjakan yang mana, itu harus ada seperti itu. Nah, di di SD misalkan di SD itu guru biasanya pakai apa sih, apa namanya, learning management systemnya, kadang pakai Google, sudah ada yang pakai Google apa
Classroom. Google tuh, iya Google Classroom ya. Nah, Google itu di Google Classroom, Classroom Google Meet, biasanya itu. itu kan ada chatting, di situ ada chatting, ya Iya toh ada. ada Heeh. forum forum diskusi. Jadi kalau kalau di Moodle itu ada forum diskusi. Jarang sekali saya melihat apa tuh namanya forum diskusi di apa di LMS itu ya di Learning Management System itu jarang sekali digunakan. Padahal itu penting, penting satu untuk memfeedback melihat anak-anak tadi kita sudah bahas tentang ini ya, misalkan dari gurunya gitu ya. Apakah menurut kalian ya yang paling menarik dari topik itu apa? Guru harus bisa mancing diskusi seperti itu. Jadi bukan cuman kuliah ya, bukan hanya ngajar gitu, tapi memperhatikan social present tadi, komunikasi dengan siswa. Lalu siswa juga dikasih gini, kalau dari sekian banyak materi yang disampaikan, mana sih yang paling tidak difahami? Ya, itu harus ada ngecek. Jadi ngecek bukan cuma nyampaikan materi itu selesai gitu tidak, tapi guru harus ngecek pemahamannya siswa kayak gimana. Mereka apa tuh namanya? Yang paling bagus tuh ketika nanya gini, apa sih yang paling menarik dari materi hari ini gitu. Bisa nggak sih ditanyakan itu sesekali? Jadi kita benar-benar pengen jangan-jangan tidak ada yang menarik dari yang kita sampaikan, iya kan? Itu yang harusnya ketika benar-benar ada yang gini, saya kok hari ini kayak menemukan titik buntu ya, Miss gitu. Kalau kalau di kelas saya misalkan, saya hari ini kayak buntu gitu dan boring banget hari ini gitu. Nah, guru bisa dari situ, dari feedback itu, seharusnya guru bisa belajar, bukan marah dengan feedback itu, tapi lebih, oh oke, berarti mereka tidak suka dengan materi yang bentuknya seperti ini. Besok saya kasih yang kayak gini. Jadi itu sih social present yang harus ada. Terus ada satu lagi, Oke, ada satu apa? lagi. Iya. Jadi gini, orang-orang kalau dulu itu ada group discussion, pernah tahu nggak sih? Jadi ada Grup. diskusi kelompok gitu. Iya, kalau kita Iya, ngajar lalu untuk kelompok-kelompok kecil kan, iya group ada. discussion. Iya betul. Tak bisa nggak sih grupnya itu diabadikan? Misalkan dalam satu, misalkan 3 bulan gitu. 3 bulan itu Diabadikan ya. iya, diabadikan. Jadi 3 bulan itu kita bikin gurunya biasanya harusnya uh, itu kelompok itu akan berjalan selama 3 bulan. Kalau saya 1 semester malah. Selama 1 semester kalian akan sangat berinteraksi penuh dengan satu komunitas Anda. Kalau ada yang nggak mengerjakan tugas, berarti tugas apa teman-teman lainnya mengingatkan. Jika ada tugas juga saling mengingatkan bahwasanya deadline-nya itu komunitas. Itu komunitas. Nah, kelas online itu bisa nggak sih guru bikin komunitas seperti itu? Apalagi komunitasnya dinamain yang bagus-bagus, yang unik-unik, itu anak-anak tuh yang kayak yang cinta banget sama komunitas itu gitu. Kayak kayak sense of belonging ke komunitas itu tinggi, Tinggi terus ya. saling support dengan anggota komunitasnya, sehingga ketika ada yang nggak paham itu kamu nggak pahamnya yang di mana, ada kayak belajar kelompok itu loh. Kalau dulu itu kayak belajar kelompok di rumahnya siapa gitu ya, kalau orang-orang kampung kan ya gitu. Saya dulu pas kecil belajar kelompoknya 5 orang di rumahnya si A gitu, karena rumahnya deket-deketan. Nah sekarang medianya online, medianya adalah WhatsApp group, ya kan? Nah itu harusnya bisa dimanfaatkan atau diambil benefitnya dari oleh seorang guru untuk itu. Baik, tadi kan tentang community ya. Jadi fokus grupnya itu mungkin pada level, oke silakan. Mungkin pada level mahasiswa itu masih bisa dilaksanakan atau masih bisa dijalankan pada level mahasiswa. Di mana mahasiswa 5 orang atau 10 orang membentuk sebuah fokus group discussion tapi online. Jadi mereka harus mendiskusikan sesuatu nanti diberi tema. Nah ini kalau kita ambil ke SD atau anak-anak yang pada sekolah dasar ya, apakah memungkinkan ini mau diberikan fokus group discussion itu lalu nanti anak-anak mungkin minggu ini adalah diskusinya grupnya misalnya grupnya apa ya? eh
Avicenna gitu ya, grupnya Avicenna nanti di host oleh gurunya secara online. Maunya seperti itu ya. Jadi ada 10 orang gitu, misalnya dalam satu kelas itu ada 30, nanti 10 orang ini grupnya Avicenna nanti akan diskusi mungkin pada jam berapa nanti hostnya gurunya. Jadi mereka online semua. Nanti minggu berikutnya adalah grup mana, grup mana. Itu mungkin harus gurunya yang menjadi host. Tapi kalau dalam mahasiswa, mahasiswanya sendiri bisa mandiri gitu untuk untuk melakukan group discussion. Nah, sebenarnya ini apa ya? Saya melihat pembelajaran online yang ada di SD atau di Zoom itu wali kelasnya hanya muncul di awal. Di awal menyapa anak-anak gimana hari ini, apakah semangat belajar, terus ada yang sakit atau seperti apa, menyapa di awal. Lalu tidak ada closing gitu, closing statement atau semacam closing di akhir. Jadi setelah jam 12 itu tidak ada bagaimana feedbacknya anak-anak, tidak ada. Di Zoom ini tidak ada Zoom. Anak-anak ya sudah pokoknya setelah 1 jam nanti Zoom, nanti ada tugas-tugas tergantung gurunya, nanti di belakang itu tidak ada closing statement atau closing feedback lah. Anak-anak tuh pengennya apa sih, materinya seperti apa, tugasnya maunya seperti apa, itu tidak ada. Anak-anak tidak ngechat juga dan guru-gurunya tidak ada Zoom meeting di akhir. Yang saya inginkan sebenarnya ada Zoom meeting di awal, lalu Zoom meeting di akhir, di mana guru itu mendapat feedback langsung dari seorang anak. Saya nggak suka loh Bu, disuruh nyalin terus gitu kan. Nah harusnya gitu ya. Lalu besoknya tuh bisa dong dengan tugas-tugas yang beda gitu. Nah ini gimana nih? Karena yang terjadi itu seperti itu. Zoom itu hanya di awal, lalu lost gitu ke belakangnya, terserah anaknya nanti ngumpulin jam 1, jam 2, jam 3 atau besok paginya. Jadi tidak ada closing statement atau closing meeting lah di akhir sebagai feedbacknya gitu. Baik, baik. Iya. Mungkin gimana tanggapannya seperti itu? Iya, dalam hati banget. Iya. Ini secara tidak langsung saya sampaikan. Mungkin bagi guru anak saya menonton live saya, nah saya inginnya ada seperti itu loh. Jadi anak-anak tuh dirangkul kembali ketika akhir mata pelajaran, kemudian didengarkan isi hati mereka, feedbacknya apa, maunya seperti apa tugasnya. Jadi biar anak-anak nggak ngeluh bosan, apaan sih tugasnya, udah besok aja sih dikerjain, gitu-gitu aja, nyalin-nyalin aja gitu, gitu loh. Ini ada yang nonton guru-guru nggak sih? Ini ada yang curhat. Jadi sekalian ya, karena ini blended dan hybrid, jadi saya sampaikan juga nih, sebagai dulu yang pernah mengajar SD, SMP, SMA, lalu tingkat mahasiswa, itu penting sekali loh sebenarnya untuk anak SD. Mungkin pada level SD, SMP oke, tapi pada level mahasiswa enggak lah ya. Mungkin kalau mahasiswa bisa manfaatkan berbagai macam teknologi gitu untuk memberikan feedback kepada dosennya. Tapi kalau anak SD, malas dong dia ngechat gitu, Bu, ini gini-gini, ngeritik tuh mungkin gak mungkin kalau anak SD. Cuman kalau ditanya, gimana pelajaran hari ini? Senang nggak dengan tugasnya? Senang nggak dengan materinya? Nah, itu mungkin dipancing seperti itu, anak SD baru bicara gitu. Begitu. Gimana nih Bu Dokter Ana nih menanggapi hal seperti ini? Maksudnya feedbacknya ini loh. Jadi, jadi gini, mungkin guru, dosen atau siapapun pengajar itu tidak boleh melupakan. Namanya kita ngajar itu selalu ada 3 kegiatan utama, ya kan? Iya. Kegiatan pre, ya atau pre, apapun yang kita ajarkan pre, ya atau wise, ya kan? Atau kegiatan di awal pembuka, kegiatan tengah itu kegiatan inti belajar, Inti. lalu akhir penutup. Penutup itu bukan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Ya karena kebanyakan penutup tuh assalamualaikum di grup gitu, di WhatsApp grup, nanti yang baca itu para orang tua gitu. Begitu. Nah, buka juga bukan cuman assalamualaikum, silahkan dibuka halaman ini, bukan ya. Jadi namanya pembuka itu banyak sekali. Itu apa tuh namanya? Yang harus dipegang selalu sama guru. Apapun yang kita ajarkan, yang pertama di awal itu namanya pembukaan itu ya menyapa, menanyakan kabarnya. Messi gimana? Dian gimana? Misalkan Yanti gimana? Iya. Kalau saya senang juga kalau bertanya how do you feel today gitu ya. Misalkan apa sih yang dirasakan gitu. Misalkan happy, saya akan tanya lebih lanjut gitu. Kalau mahasiswa saya jawabnya nggak gitu.
Gimana? How do you feel today? Seperti perasaanku padamu, Miss. Wah, Saya akan saya akan jawab ini kalau kayak gitu ya. Terima kasih, kita bicarakan lebih lanjut di belakang gitu ya. iya, betul betul. Ya itu beberapa mahasiswa. Jadi untuk mencairkan, jadi seperti ice breaking. Jadi ya ketika how do you feel today? Jadi mahasiswanya ada yang biasa karena kebanyakan cowok ya. Jadi mereka akan jawabnya seininya lah, sebucin-bucinnya gitu dalam istilah anak sekarang ya. Seperti perasaanku padamu, Miss gitu. Oke, baik, nanti kita lanjutkan di belakang ya. Kamu saya tunggu. Dengan begitu mereka bangun semua ya. Jadi ngomongin apa nih Missnya gitu. Ice Itu kan sudah breaking. cukup membangun ya. Iya, itu Iya, cukup membangun suasana, suasana, lalu apa. iya. Iya kan, terus intimasi, jadi intimate antara seorang pengajar dengan siswa. Lalu kita lihat berkeliling atau kita lihat sekeliling kelas. Kalau di kelas, kalau secara online, ya kita lihat ini Diana kok belum online ya, belum belum apa on kamera ya, belum on kamera. Kayaknya masih di apa tuh di kamar mandi atau di mana. Nah itu sapaan-sapaan seperti itu butuh itu di awal ya. Lalu Mm. alangkah baiknya still remember what we are discussing yesterday. Jadi masih ingat nggak sih kemarin apa yang itu memang tugas di awal. Nah dari situ dari yang kita pelajarin kemarin tahu nggak sih ternyata ada sisi lain. Nah itu sudah mulai masuk ke materi baru. Materi baru. Berarti sudah ke kegiatan inti. Nah oke, tadi selama pembelajaran, coba diingat-ingat, ada yang masih ingat nggak sih bagian mana yang menunjukkan inti dari pembelajaran kita itu sudah kegiatan akhir, merefleksi. Lalu bagian mana sih yang menurut kalian meninggalkan kesan terdalam di hati kalian? Nah, sesekali tanya begitu. Bukan hanya sesekali ya, memang namanya kegiatan refleksi di akhir itu harus ya, harus dilakukan. Selain itu, jadi itu mengulang atau apa itu namanya, mereview Mereview, pemahaman iya. mereka terhadap materi. Ya kan, lalu refleksi. Oke, kalau dari kegiatan belajar tadi, kita tadi sudah melakukan diskusi, kita tadi sudah melakukan presentasi. Kalau anak SD misalkan tadi Miss Ana sudah menjelaskan apa ya bagian-bagian tubuh manusia. Coba deh kalian kalau jadi saya misalkan, nah itu jadi kayak memposisikan atau membangun apa ya yang ada di kayak membangunkan gitu loh yang ada di otak mereka. Jadi jangan cuman kita nyampaikan materi, yang penting materinya sudah tersampaikan semua, tidak sama sekali. Kita harus memastikan materi itu nyampe nggak sih di pemahamannya. Nah kalau bisa merefleksi tadi, melihat mereka suka nggak sih kegiatan belajar hari ini? Yang paling disukai dari kegiatan tadi ada diskusi ada macam-macam. Yang paling disukai yang mana? Berarti di pertemuan berikutnya kita bisa bikin lebih seru. Yang paling nggak disukai yang mana? Ya, itu yang akan mendasari kita untuk oke, yang bagian ini kita skip ya, kita skip untuk oke, kita cari lagi, coba dibuka lagi model-model pembelajaran yang lebih menarik siswa. Kalau di online, coba yang tadi kalau melihat komennya Miss Messi, silahkan semuanya berikan responnya. Nah, itu kan ya ada ya, respon yang Ada. hati ya. Kalau online kan ada ya. Nah, itu bisa sesekali kan dipakai ya. Jadi Iya, di emotikonnya yang bisa, ayo silahkan dipencet iya, respon. Coba dari yang Mem Ana laksanakan tadi dari kegiatan aktivitas hari ini. Coba saya pengen lihat respon kalian. Ada yang gambar betul. hati, ada yang gambar sedih, ada yang gambar apa. Yaitu yang mewakili mereka dan kita akan lihat, oh wah, Miss Messi ternyata sedih dengan yang Miss Ana lakukan hari ini. Anak Kenapa SD gitu? nggak Jadi berani. Kalau anak gitu. SD nggak berani ya. Nah, tadi yang anak-anak terlibat artinya participating learning ya, di mana anak-anak terlibat dalam belajar secara aktif. Nah, ini sebenarnya penting banget untuk apa ya, untuk membunuh kebosanan anak-anak dalam misalnya tugasnya sama terus.
Kenapa gitu? Why not anak-anak itu dikasih jadwal? Mungkin 5 menit apa 10 menit pertama nanti yang akan menjelaskan adalah misalnya Adam. Kemudian yang menjelaskan ini, topik yang ini adalah ini. Jadi mereka yang menjadi hostnya gitu ketika Zoom meeting. Nah itu pastikan H-1 mereka akan sibuk belajar. Karena apa? Mereka participate di situ dan mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sampaikan di depan audiens gitu. Nah, selama ini saya belum pernah nih melihat seorang guru di SD itu memberikan tugas sebagai misalnya pengganti, misalnya dia participating learning ya, di mana dia menjadi pengganti guru, cuman 5 menit saja, tapi itu berurutan, habis ini, habis ini, habis ini. Nah, guru akan mendengarkan bagaimana si anak menjelaskan. Nah, untuk menjelaskan ini kan anak tuh H-1 harus prepare dong, harus belajar ngomong, pusing. Nanti aku jelasnya depan teman-temanku gimana di Zoom. Nah, ini sebenarnya belum belum saya temukan nih tugas di anak saya seperti itu gitu. Paling hanya ya sudah rekam, nanti kamu jelasin ini. Mungkin di situ udah ada. Tapi kalau besok kamu harus seperti guru yang mengajar, misalnya hanya tentang menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Itu misalnya Adam, bagian-bagian daun, ini misalnya Reno gitu. Nah, ini belum ada. Konsep-konsep yang participating itu mungkin ada, tapi tidak di ini ya, tidak diaplikasikan di lapangan gitu. Ya, betul, dan itu ada tertulis sangat rapi di RPS guru. Jadi kalau Jadi kita mau tertulis membuka, aja ya, tertulis tapi tidak di-apply gitu loh ke anak-anak gitu kan ya. coba cek teman-teman yang jadi guru yang selama kurikulum K13 kemarin. Ya, di Ya, ada. K13 itu kegiatan intinya, betul, kegiatan intinya itu ada 5M itu. Saya lupa itu, bukan menguras ini ya. Mencuci tangan, memakai masker, lalu apa lagi? Jadi ada menanya, ya kan, menanya, mengidentifikasi, ya nggak sih? Iya, 5M itu saya coba nggak 5M. hafal itu. Jangan-jangan nanti audiens kita bilang memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Coba jelaskan nih Bu Dokter Ana, apa sih yang 5M itu gitu? Yang Mungkin betul, itu rekan-rekan guru hafal sekali karena memang harus ada di situ karena harus ada proses inquiry, self inquiry sama si siswa tadi. Maka kembali tadi akhirnya kembali lagi ketika self inquiry itu jalan, akan jadi deh namanya self regulated learner atau autonomous learner tadi ya, atau independent learner tadi. Jadi pembelajar mandiri. Apa sih? Kalau saya biasanya, tadi kan kita punya komunitas ya, punya kelompok ya. Saya agak kurang senang dengan kelompok besar. Saya sukanya kelompok kecil. Kenapa? kecil. Kelompok kecil itu semuanya akan bekerja. Jadi kalau kelompok besar akan ada kesempatan untuk males, untuk malu, untuk ini. Tapi kalau kalau kelompoknya udah kecil, udah nggak akan ada kesempatan untuk anak itu apa istilahnya berdiri di belakang, tidak akan. Ya, Jadi semuanya harus ada di depan karena pergantiannya satu, misalkan oke, pertemuan ini yang bertugas si A gitu. Tapi kalau kelompoknya cuma 3 orang, maka pertemuan berikutnya B sudah maju, si C sudah maju juga. Coba bayangkan kalau ada anak 10 satu kelompok, maka apa tuh namanya proses inquiry-nya tadi akan lebih lama dilaluinya karena harus ada si A, apalagi yang aktif banget pasti duluan. Tapi kalau yang pasif banget, oh, aduh kamu duluan aja deh, saya terakhir aja, biasanya kan gitu. Akhirnya yang terakhir kan sudah selesai tuh apa namanya pembelajaran 1 semester, udah akhirnya nggak dapet. Itu kan yang di kelas. Nah, iya memilih hasib ya. kelompoknya kecil aja. Nah, si self inquiry atau si proses tadi yang ada apa namanya 5M tadi ya, menanya, mengidentifikasi, itu kan sebenarnya si guru membuat anak menanya itu bertanya. Bisa aja tidak selalu guru yang menanyakan. Jadi cukup bawa, kalau saya cukup bawa satu gambar. Satu gambar.
oke, hari ini kita akan belajar tentang exposition gitu ya. Misalkan kalau bahasa Inggris exposition, teks eksposisi. Saya tidak membawa teksnya selalu, tidak selalu ya. Boring Mm-mm. sekali kalau saya lalu tiba-tiba bawa teks tuh udah boring. Boring, ya. Saya bisa aja bawa gambar sampah, tumpukan sampah yang lalu yang ini lalu mereka coba apa sih gambar yang kalian lihat gitu. Silahkan didiskusikan di kelompok. Gambar apa yang dilihat di situ. Lalu apa pendapat Anda dengan gambar itu? Itu sudah mengajak mereka untuk menemukan. Lalu misalkan Anda berada di posisi apa atau tinggal di dekat itu ya di dekat sampah itu apa sih sebenarnya Mm-mm. yang akan kalian rasakan atau nah itu sudah mulai mereka kita gali baru deh materinya kita kasih apa Baru. oke teksnya hari ini sebenarnya kita mau belajar ini loh yuk kita kasih waktu yang paragraf pertama kelompok 1 dibaca lalu kelompok 2 dibaca kayak gitu kan sudah mulai mereka menemukan sendiri oke lalu tugas berikutnya mereka kembali ke mereka lagi. Jadi si guru itu sebenarnya tugasnya bukan menjelaskan, tapi kalau saya memfasilitasi. Jadi Fasilitator, ya. membagi kelompok, membagi kegiatan apa aja. Skenario itu kayak kayak kita bikin skenario film itu loh. Pas pertama anak-anak datang itu mereka mau diapakan, lalu di kelompok itu apa cuman diskusi aja banyak juga loh kelompok yang membosankan ya. Jadi kegiatan kelompok yang membosankan itu juga kita sering temui. Tapi apa namanya banyak juga yang kegiatan kolaborasi kelompok yang benar-benar sukses itu juga. Nah itu tergantung siapa, tergantung skenario nya si siapa namanya si Dalang ya. Dalang kalau di film apa sih sutradara tadi si guru tadi. Sutradaranya. Dan, ya betul. Jadi guru itu fasilitator, fasilitator. Bukan kalau dulu itu guru mengajarkan atau apa kalau gambarnya itu ini kita kepalanya dibuka lalu ditumpahin itu kan ya kalau dulu kan seperti itu. Sekarang kan paradigmanya tidak. Paradigmanya adalah mereka berada dalam kelompok-kelompok kecil lalu guru berada di belakang mereka untuk memfasilitasi kegiatan itu supaya apa namanya si kelompok tadi jalan. Ayo kelompok A sebelum apa namanya sebelum presentasi atau sebelum menjawab, ayo coba teriak dulu kalau saya panggil kelompok A gimana suaranya. Nah itu membangkitkan semangat juga. Kelompok B siap-siap sebelum maju disiapkan yel-yelnya. Kelompok C, nah itu. Lalu yang saya pinginnya semua kelompok punya tepuk gitu. Hari ini ngomongnya tepuk. Lalu hari ketiga oke, sebelum maju, saya pengennya kelompok masing-masing kelompok punya gerakan apa singkat gitu ya. Nah, sekarang kan pada banyak suka TikTok ya. Kenapa TikTok itu tidak kita bawa ke pembelajaran pada Oh ya, ini? sebenarnya ini saya tuh akan live di 3 platform, TikTok, Facebook, sama Instagram. Karena gini, cuman sayang sekali ini dari Bu Dokter Ananya dia tidak main TikTok. TikTok itu sekali saya live tuh 500 orang menonton. Berbeda dengan Nah, Instagram, ya. Jadi jangkauan audiensnya itu luar biasa itu TikTok. Jadi kalau kita ingin menyasar itu pendidikan anak-anak, semua anak SD itu sekarang lagi ngetem di TikTok. Ngetem. betul. Jadi jadi kalau Facebook itu ya udah dikategorikan adalah ibu-ibu rumah tangga, kemudian Instagram adalah mereka kaula muda di mana mahasiswa up sampai ke selebgram, artis-artis, lalu TikTok adalah anak-anak SD ke bawah, anak-anak SMA ke bawah tuh ngetem semua di TikTok. Jadi mereka itu Nah, betul. oh iya, jadi kalau misalnya mau nyasar nih anak-anak, sebenarnya TikTok itu luar biasa platformnya. Saya sebenarnya main di TikTok itu sering kali ya video saya tuh FYP. Namanya FYP itu mungkin tahu nggak istilahnya FYP? Jadi video yang ditonton hingga ratusan ribu orang itu namanya For Your Page. Jadi dia muncul otomatis setiap orang buka, nanti video kita muncul. Tidak perlu iklan, tidak perlu kita menjadi terkenal, tapi kita hanya perlu membuat video yang diminati, tapi memasukkan unsur-unsur materi atau pelajaran di situ, gitu. Jadi sebenarnya kalau ingin menjangkau nih ya, ingin menjangkau audiens lebih luas, sebenarnya
platform TikTok itu luar biasa. Jadi dia tidak membutuhkan dana yang banyak, tapi kalau saya live sekali viewersnya bisa 500 orang. Bayangkan dengan Facebook dan bayangkan dengan Instagram. Instagram tidak mungkin segitu ya. Cuman kalau TikTok, nah next kalau misalnya ingin bukan promosi TikTok, tapi ini benar-benar saya juga sampai shock itu ketika live di TikTok itu, ini kok banyak banget yang nontonnya sampai iseng-iseng aja 300-400 orang viewersnya gitu kan. Apalagi ini beneran gitu. Tapi ya, iya ya di live di TikTok itu dan saya lihat nih audiensnya ya berumur rata-rata ya mahasiswa ke bawah. Ya anak SD, ya anak SMP, anak SMA gitu mainnya di TikTok. Jadi TikTok ini memberi pengaruh yang luar biasa nih pada anak-anak kita yang sekolah gitu. Mereka semua Ya. mendownload itu, media pembelajarannya ada video gitu kan. Dan itu lebih enak di mereka. Makanya saya sering juga tuh membuat beberapa apa ya media yang berbahasa Inggris tapi di TikTok dan itu menyasar langsung sebenarnya ke audiensnya gitu. Betul. Baik. Oke, baik Tinggal tadi guru. ya, tinggal gurunya. Ya, ya, Nah, bisa milih-milih media itu supaya bisa tetap apa ya diambil benefitnya bukan bukan ya, dapat dari side bukan. bad side tapi Ya, jadi kan dari positif efeknya gini, tadi. semua media itu kan bermata dua ya. Dia bisa menjadi positif, biasa negatif. Kalau kita hanya untuk menggunakan TikTok itu hanya untuk ya joget-joget atau curhat masalah pribadi gitu ya di TikTok, ya dia akan seperti itu. Tapi kalau kita mengambil pada sisi yang lain, dia akan memberi manfaat pada orang lain gitu kan. Sebenarnya tergantung kitanya ya. Facebook juga gitu kan. Kalau kita misalnya cuman mau nontonin status orang ya bisa aja kan. Atau misalnya untuk kepo dengan kehidupan orang, ya bisa aja. Atau juga Facebook dan Instagram bisa juga untuk kita menginspire orang lain atau memberikan materi yang bermanfaat gitu untuk orang lain. Bisa juga dengan platform ini juga gitu kan. Nggak harus ya ya bermata dua tadi. Ya ini nih kita nih udah berapa lama nih live-nya? Kayaknya nggak berasa ya ngobrolnya. Nah, dari pemaparan tadi dari hybrid, dari blended, dari autonomous learning, participating learning, kemudian ada apa ya? Dari semuanya itu, nah apakah memungkinkan nih pembelajaran hybrid dan blended ini menjadi solution pembelajaran atau solusi pembelajaran di model pandemi gitu? Apakah ini adalah memungkinkan sekali atau menjadi best solution gitu untuk para guru dan anak-anak sebagai metode pendekatan dalam pembelajaran gitu. Apakah ini udah yang terbaik nih blended dan hybrid ini atau mungkin ada metode lain lagi yang mungkin lebih baik dari metode yang ini sekarang dilaksanakan gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau kita baca-baca buku nggak pernah ada ya the best method atau the best Tidak ada strategy itu ya. tidak ada. Nggak ada, cuman kita mencari mana yang tepat di waktu yang tepat atau di kondisi yang tepat gitu ya. Nah, Hmm. sekarang misalkan kita kayak tadi ya yang saya alami di 2018 mereka masih nolak gitu loh. Mereka masih nolak dengan itu. Jadi ketika saya tawarkan di sekolah, nanti saya yang desain apa namanya LMS-nya karena guru-guru belum ada yang Begitu paham. apa tuh namanya punya kemampuan untuk itu. Jadi Hmm. saya sudah janjikan saya materi dan sebagainya saya yang akan desain di LMS pakai Moodle saat itu. Itu mereka masih yang anak-anak itu mau nggak ya gitu. Kayaknya nggak akan ada yang aktif deh gitu. Nah sekarang gimana menjadikan tadi ya ini kan mau nggak mau ya. Ini tadi kan kata kuncinya sebenarnya mau nggak Terpaksa. mau kita harus pakai ini gitu ya. Iya, kita harus pakai ini dan sekarang apalagi yang itu tadi ya yang kasus-kasus baru ini oh my god, oh Omicron itu itu kan itu Omicron. kan Adanya di Jakarta aduh doang itu, adanya di Jakarta lagi di ya, Wisma Atlet, lagi mendem di situ dia. itu iya kakak saya di sana nggak keluar-keluar gitu ya. Oh gitu. Jadi ya jadi yang habis kemarin sempat umroh sekali kan ya umroh mulai buka sekali itu kakak saya sudah langsung cus itunya apa tuh namanya biro biro haji umrohnya kan sudah mulai cus ya udah Nah, deh sampai sekarang itu ditahan di enggak sana udah dua kali termin itu
belum nggak bisa. keluar-keluar. Jadi ya, Masya Allah. ya kondisi yang seperti itu kan akhirnya yang memaksa ya harus ini harus mau nih gitu. Cuman permasalahannya apa kita ngasihkannya oke, si guru tadi ini harus online nih atau harus hybrid atau harus blended gitu. Apa hanya begitu? Apa tidak bisa didesain sama indahnya atau sama menariknya dengan belajar di kelas? Seperti yang sudah sebenarnya kan guru itu sudah punya desain yang pengen diangan-angannya, pokoknya nanti kalau belajar ini saya pakai desain ini ya. Itu kalau di kelas itu ini Miss bisa praktek langsung, misalkan IPA dia langsung eksperimen gitu. Nah, emangnya eksperimen di kelas online tidak bisa? Bisa. Kan bisa juga. Jadi sebenarnya yang dari kata mau nggak mau tadi dari seorang guru atau dosen itu bisa mendesain supaya itu tetap mengalir dan sama indahnya dengan belajar di kelas. Sama mengalirnya dengan belajar di kelas. Nah, ketika itu bisa didesain sedemikian mungkin ya, maka saya tadi bilang tidak ada kan yang kata-kata ini paling buruk, ini metode terburuk, ini metode terbaik. Tidak. Ya. Jadi strategi itu benar-benar kita lihat. Kadang-kadang saya aja ya sudah mendesain pokoknya saya pakai metode A, ternyata pas sampai di kelas saya mau pakai slide aja nggak bisa, itu rusak. Nah, saya harus lakukan apa? Nah, di situ guru harus bisa memfasilitasi itu untuk istilahnya kayak berakrobat untuk mengganti dengan cepat. Ini butuh ini pengalaman dan butuh memang ininya media yang satu ini nggak bisa. Saya harus bagaimana? Atau kok murid-murid saya sepertinya mendengarkan dengan ngantuk, saya harus bagaimana? Sepertinya mereka sudah sangat ramai atau saya harus bagaimana itu kan? Dari situ akan terjadi the right method ya, on the right place atau on the right time itu tadi. Baru akan terjadi. Tapi tidak sama sekali tidak akan terjadi ini metode yang paling bagus, nggak bisa. Paling bagus itu ketika tadi si guru bisa memposisikan, bisa mengatur audiensnya supaya dia bisa berjalan dengan tepat cara menggunakannya, iya kan? Jadi kayak madu-madankan si media yang ada. Makanya memang harus melek si guru itu. Melek teknologi. Ya, pembelajaran online dipikir cuma pakai Zoom. Ya, kalau dulu kan belajar online cuma pakai Zoom. Pokoknya kalau nggak pakai Zoom atau nggak pakai Google Meet, itu nggak mantep gitu. Loh, Google Meet atau Zoom, kalau cuma guru ngomong kayak gini, kayak saya nih ngomong aja, itu juga akan jadi yang worse ya, akan semakin buruk dan malah terburuk nanti jadinya. Nah, tapi kalau di samping itu kita bisa manfaatkan, ayo dari pemaparan saya tadi coba, atau sebelum pemaparan, sebelum saya paparkan, coba ada yang tahu nggak sih apa proses terjadinya metamorfosis? Ayo di chat, kolom chat silahkan. Lalu mereka metamorfosis ini itu kan sudah membangkitkan ya dari awal. Atau kalau di tengah-tengah ya tadi, ayo ini video saya nyalakan nanti di menit sekian. Jadi kalau kita ngirim video, kita kadang-kadang cuma ngirim video. Guru nih coba, guru-guru ngirim video itu ya cuma ngirim video aja. Dia nggak ngasih challenge. Misalkan coba lihat di menit sekian itu apa yang Anda lihat di menit sekian. Nah, dengan memberi kuis-kuis untuk memperhatikan menit-menit itu, siswa akan membuka ya dari awal. Kalau enggak, ya cuma dipelototin sebentar, apalagi videonya panjang banget, ya udah itu cuman ya gitulah gitu. Paling bisa. Apalagi kalau mahasiswa tuh melihat aja udah ya ngertilah intinya gitu. Ya kan? Ya mahasiswa, ya benar mahasiswa. Kadang ya langsung ya, ini dikasih challenge di video itu. Bukan hal mudah, saya rasa memang jadi fasilitator itu memang bukan yang mudah. Saya lebih mudah teaching, lebih mudah untuk ngajar, sehingga buka halaman sekian, coba dengarkan saya
itu mudah banget, itu mudah banget. Tapi fasilitator itu perlu yang oke, saya harus begini, nanti siswa begini. Nanti kalau ada reaksi begini, saya harus begitu. Lalu di forum diskusi saya harus sediakan ini. Itu benar-benar pekerjaan yang memang jelimet. Tapi ketika kita bisa apa tuh namanya lakukan itu kayak yang siswa puas, guru juga juga luar biasa dapat gitu ya ini. Baik. Oke, baik ya Bu Dokter Ana. Mungkin ini kayaknya udah hampir 2 jam juga. Nanti akan saya sampaikan review atau review yang kita bahas hari ini ya. Yang pertama itu kita membahas tentang hybrid dan blended learning. Merupakan bukan metode yang terbaik untuk saat ini, tapi metode yang nggak mau menjawab cultural shocks ya. Mungkin jet lag-nya guru orang tua dan murid pada saat ini di mana kita diharuskan untuk adanya hybrid dan blended. Bukan yang terbaik, tapi yang mau tidak mau kita harus laksanakan sekarang. Metode yang so far so good lah kita laksanakan sekarang. Lalu kekurangannya apa sih sekarang dari hybrid dan blended itu? Sebenarnya tidak ada kekurangan, namun aplikasinya di lapangan itu yang penerapannya memang masih jauh dari harapan, di mana tadi ya disampaikan tidak adanya forum discussion, kemudian social presence-nya kurang, kemudian feedback dari anak-anak ke guru itu tidak dipancing, lalu participating learning-nya kurang juga dari anak-anak SD ya khususnya kepada gurunya. Kemudian pentingnya beberapa perbaikan atau beberapa yang harus diimprovisasi dari yang hybrid dan blended ini ya, sehingga mencapai tujuan utama pendidikan, tujuan tertinggi pendidikan yaitu autonomous learning, di mana anak-anak mandiri dalam belajar. Ada yang akan masih disampaikan, mungkin ada yang ditambahkan dari review yang saya sampaikan tadi, Miss Ana? Iya. tetap garis bawahnya tadi ya, pembelajaran tetap untuk membuat anak kita mandiri itu sudah yang harus sampai. Jadi selevel apapun itu, semakin kita bisa memandirikan anak kita sejak dini ya. Kalau dulu kan kata mandiri itu kalau yang anak pondok paham deh. Kalau yang anak pondok itu mesti gini, oke, masuk pondok supaya bisa mandiri. Oh, tidak selalu harus, maksudnya tidak harus baru di pondok baru tahu mandiri itu gitu loh. Betul, mandiri iya. bisa iya kan, kita ada udah ngajarkan anak-anak kita yang 3 tahun, 5 tahun itu sudah mandiri secara kehidupan di kesehariannya. Kalau kita bisa menarik itu ya, guru apalagi guru bisa menarik itu ke pembelajaran, anak-anak bisa lebih mandiri tadi, ringan sekali itu udah tugas guru, udah enggak yang ya pokoknya ringan aja. Jadi bukan yang semuanya bertumpu ke guru, semuanya itu siswa bisa memahami sendiri, baca sudah terbiasa membaca sendiri. Jadi tanpa babi bu gitu ya, ketika guru oke, kita akan belajar A, mereka sudah sebelum datang ke kelas tuh bahkan ya, kalau sudah itu namanya flip classroom ya, kalau tahu metode flip classroom ya, flip classroom itu salah satu metode yang diunggulkan di online learning. Jadi sebelum ke kelas siswa itu besok kita malamnya ya, besok kita akan belajar tentang bab ini gitu ya, maka sebelumnya kalian baca dulu deh, baca atau browsing sebanyak-banyaknya apa yang kalian ketahui tentang hal itu. Jadi tidak selalu kembali ke buku ya, silahkan browsing sebanyak-banyaknya informasi. Mereka akan lebih senang buka, ya kan, buka Brainly apa sih gitu, mesti kan gitu kan ya. Brainly itu ini ya, membodohi anak sepertinya. Soalnya sama persis ada di situ, saya juga kaget gitu ya. Anak-anak itu ketik di googling langsung mirip 100% itu mirip soalnya gitu. Ini gurunya yang ngambil dari Brainly atau gurunya gimana? Saya kadang curious dan wondering gitu ya. Ini kok bisa udah ada di Brainly gitu pertanyaannya. Luar biasanya
teknologi itu membaca yang sering kali muncul di kepalanya guru. Gitu ya. Sepertinya guru yang mengambil dari googling deh. Kalau ini karena sama persis ya. Kalau membaca mungkin kata kunci yang akan dilirik oleh Google. Tapi kan ini 100% sama dari susunan kata sampai tanda tanya saja sama. Ya, Nah, itu yang itu menjadi pertanyaan. biarkan anak-anak biarkan anak-anak apa itu namanya menyelam dulu Baik. selama semalam atau nggak butuh semalam kok. Hanya butuh buka HP berapa sih ya, daripada mereka buka HP untuk apa tuh namanya hal-hal yang tidak manfaat misalkan game atau ini, ketika buka HP ditanyain orang tua kok buka HP lagi sih, iya ada tugas dari mem Ana untuk nyari apa sih definisi atau apa yang saya ketahui, kan lebih baik ya. Jadi pancingannya gurunya memang cuman memberikan 3 pertanyaan di sebelum hari H, Hamin satu itu kirimkan aja 3 pertanyaan gitu. Lalu di besok itu kayak pertanyaan yang akan menjawab semua materi besok gitu. Nah, itu memang yang apa ini kemana-mana pembicaraannya. Kalau orang apa guru tahu HOTS ya, high order thinking itu ya udah itu sampai ke HOTS tadi. Jadi Ya, pertanyaannya bukan di mana, bukan apa, tapi bagaimana, mengapa itu tadi kan. mengapa? Oke. Pertanyaannya Nah, itu bagaimana? tiga pertanyaan. Seberapa Baik-baik. jauh atau seberapa banyak yang Anda ketahui tentang ini gitu. Udah, itu pasti jawabannya akan apa namanya banyak ya. Dan besok ketika kita ketemu di kelas, itu kan ada 25 atau 30 kepala ya. Yang misalkan oh ini 3 orang mereka bukanya sama, jawabannya sama ya 3 orang doang. Masih ada 17 atau ada 27 yang berbeda. Jadi itu akan memperkaya dan itu tidak butuh lagi guru menjelaskan. Sudah selesai itu flip classroom. Jadi sebisa mungkin guru itu memanfaatkan atau ya memanfaatkan teknologi atau tadi ya membuat pembelajaran online itu tidak melulu hanya begitu. Jadi hari ini sudah pakai flip classroom, besok jangan pakai flip classroom lagi. Oke, besok pakai pakai yang komentar di chat itu, lalu besoknya lagi oke pakai apa tuh namanya emoticon apa itu tadi. Jadi manfaatkan aja semua yang ada di sini sehingga pembelajarannya meskipun ketika harus online di posisi-posisi yang shocking tadi ketika dia shock ya dari guru dan ini itu tidak selalu shock. Jadi oke semuanya tetap jalan, pembelajaran tetap oke, diterima dengan baik ilmunya sudah selesai. Dan tadi terjadi apa tadi pembelajar mandiri tadi. Dia sudah cari ilmunya sendiri. Sebenarnya kategori mandiri pada anak itu bukan hanya misalnya mampu mengerjakan apa, sebenarnya dia Betul. maksudnya sadar untuk mengikuti Zoom secara mandiri, sadar akan tugasnya, sadar akan tanggung jawabnya, itu sebenarnya sudah masuk dalam kemandirian belajar ya. Ya kan? Maksudnya kemandirian itu nggak hanya yang muluk-muluk lah harus anak semua melakukan sendiri, tapi sadar akan tanggung jawab tugasnya, mungkin sadar akan waktu Zoom-nya, sadar akan misalnya kapan waktu mengumpulkan tugas, tugas yang mana itu sudah masuk kategori kemandirian belajarnya dia kan? Secara ini Ya, good idea. secara maksudnya secara ilmu pembelajaran itu sudah disebut mandiri anak itu ketika misalnya nggak dioyak-oyak, ayo kumpulin, kumpulin, ayo kerjain, Oke. kerjain. Nah, itu sebenarnya sudah masuk kategori anak yang sudah mandiri kan gitu. Jadi di mana dia tanggung jawabnya sudah sadar. Iya kan orang tua udah emosi dulu kalau udah waktunya belajar ini sudahlah itu ya udah kayak yang teman-teman ibu-ibu itu sudah yang Nah, jadi iya maksudnya kamu gitu. Kalau saya kan kadang cenderung yang misalnya dia santai gitu mengerjakannya, tapi yang penting kamu paham mana tugasmu, mana yang harus kamu kerjakan, mana tanggung jawabmu, dan kamu tidak harus mama yang harus misalnya yang harus ngecekin semua, tapi mama akan cek nanti di gurunya sudah selesai semua bunda. Nah itu yang sebenarnya diinginkan ya, maksudnya kita nggak oyak-oyak terus, saya tuh ngerjain, 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 dianya anaknya main gitu kan. ini ada tambahan nih sesekali ketika Baik. anak itu misalkan ya tidak mengerjakan tugas ya anggaplah dia lupa Mm-mm. kita juga tidak tahu.
lalu di kelas akhirnya ditanyain gurunya, apalagi sampai dimarahi gurunya karena tidak Mm-mm. mengerjakan itu. Lalu sampai rumah dia nangis misalkan, aku tadi dimarahi Mm-mm. Pak Ustadz karena nggak ngerjakan gitu. Mm-mm. Oke, sekarang tinggal kita aja dialog kan. Oke, kenapa tidak mengerjakan, ya kan? Mm-mm. Apa tuh namanya? Itu tugasnya kapan dikasihnya? Itu kayak jadikan itu pelajaran buat dia supaya dia mandiri tadi. Nah, berarti Kak atau Nak besok lagi buat catatan apa namanya malamnya atau ketika dikasih tugas misalkan bisa dikerjakan hari itu dikerjakan itu jadi kan itu pelajaran kalau saya sesekali dia dikena kayak gitu itu kena kasus seperti itu tidak masalah tidak usah kita Sepakat. malu misalkan tua itu tidak Iya, usah malu ini nggak apa-apa itu malah ya, iya. jadi pembelajaran buat si anak tadi ya. Ya, sepakat. Saya juga pernah ngalamin seperti itu sebenarnya. Jadi anaknya ini nggak bawa buku, lalu dimarahin di kelas. Ini karena PTM ya. Lalu dia bercerita, tadi aku dimarahin karena aku nggak bawa buku paketnya gitu. Nah, gimana? Sejak saat itu dia bawa di apa ya di tasnya itu dari Senin sampai Jumat dibawa semua. Oh, kamu mempunyai strategi sendiri ya, ternyata untuk menghindari kamu dimarah lagi. Iya, itu strategi aku. Jadi dia tuh berpikir ya, gimana supaya aku tuh nggak dimarahin lagi, gimana supaya aku itu membawa buku semua. Akhirnya dia berpikir sendiri strateginya seperti itu. Dan saya biarin aja sih sebenarnya. Kalau dimarah Dan itu artinya supaya kamu aware gitu loh. Aware bahwasanya nggak harus diingatkan. Kamu mandiri terhadap tanggung jawabmu sendiri. Dimarahin ya nikmatin sendiri, saya bilang gitu. jadi bukan Baik, kita merasa nggak itu gitu usah. bukan rasa itu Ya, eh, bukan proses Kak. Jadi dimarahin itu nggak apa-apa. Jadi kalau saya apa-apa. pernah itu dia harus memakai baju warna merah misalkan eh, apa ternyata hari pertama kan 2 hari nih misalkan pakai baju merah nih Mm-mm. yang hari pertama itu si baju merah tadi itu sudah ditaruh di tempat cucian tuh padahal saya nggak mau nyuci nih orang tuanya belum waktunya jadwalnya nyuci akhirnya kan besoknya waktu waktu mau pakai baju merah Mm-mm. dia kalang kabut karena si baju merah tadi bau tuh ya. Nah, dia awalnya gini, mah disetrika aja, nggak apa-apa, nanti dikasih minyak wangi. Saya hanya jawabannya saya tidak. Satu, kasihan teman-temanmu, ya kan? Terus yang Mm-mm. kedua, berbeda itu tidak apa-apa, berbeda itu nggak apa-apa. Jadi, nah nanti dihukum itu nggak apa-apa. Sesekali dihukum nggak apa-apa. Dihukumnya ngapain sih gitu? Jadi dia sambil nangis cowok nih ya, sambil Mm-mm. sudah yang udah mau apa turun hujan itu dia dia apa tuh namanya kayak udah mendung gitu ya. Nggak Mm-mm. apa-apa, sudah bismillah. Tapi saya di samping itu saya WA Ustadznya. Ustadz, saya mohon maaf, anak saya hari ini masuk dengan baju berbeda karena apa tuh namanya? Jika saya paksakan untuk memakai baju yang kemarin itu sudah terlanjur bau ya. Ini keteledoran saya tetap mengakui itu ya. Saya itu tetap keteledoran saya. Tapi di satu sisi anak saya jadi belajar ketika oh ini hari apa ya sudah waktunya dimasukkan ke tempat cucian belum gitu dia sampai sekarang akhirnya mandiri sendiri. Nah itu proses yang harus dilalui anak. Salah, keliru atau dihukum itu sesekali ya. Yang penting sesekali itu memang kadang-kadang harus dialami. Dan itu kemandiriannya jadinya tumbuh gitu. Ini jam Oke, 5 Mbak. loh ini. Iya, baik. Untuk ini ya, sebenarnya sebenarnya saya akan membuka pertanyaan, tapi itu di kolomnya Instagram. Karena kalau di kolom Facebook ini saya lihat tidak ada live chatnya ya. Yang ada hanya mungkin mereka yang sedang menonton, audiens sedang menonton, tapi untuk live chatnya tidak ada. Yang ada itu hanya di Instagram. Jadi kalau Instagram itu ada live chatnya. Jadi audiens bebas bertanya dan bebas komentarin. Kalau di Facebook saya lihat tidak ada live chatnya ya. Adakah live chatnya? Mungkin, hai, coba saya cek ya. Ada ya? Oke. Ini sebenarnya ada live chatnya ya dua-duanya. Mungkin kalau ada pertanyaan, tapi ini udah jam 5 ya. Kita udah lebih dari 2 jam ini sebenarnya live di Instagram dan Facebook. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan atau seperti apa, boleh DM saya di Instagram atau boleh DM Miss Ana di Facebook ya. Terima kasih sudah join pada mini talk sharing
season 2 kali ini sebenarnya seru banget ya. Apalagi ini hubungan sehari-hari, kita sehari-hari menjalani memfasilitasi anak dalam hybrid dan blended learning-nya gitu. Jadi topiknya nggak jauh-jauh dari kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Miss Ana, Dr. Ana Mafiro MPD yang telah bersedia Ya. memenuhi invitation sebagai invited speaker pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Ini sebenarnya banyak dari Alvanisa ini yang join di Facebook. Tata Siti. Kalau di join di Facebook tuh banyak dari Alvanisa, kalau join di Instagram ini kebanyakan mahasiswa deh ya. Mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas. Betul nggak? Iya. Oke, semoga bisa dengarkan. Nanti rekaman dari live ini akan saya share di feed saya setelah proses editing ya. Karena ini banyak. Karena ini kalau di-upload langsung kayaknya terlalu panjang loh, 2 jam. Apa nggak bosen nih dengerin kita? Ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri ya live chatnya juga, live Instagram dan juga live Facebooknya. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan cuma diarahkan. Udah dikerjain belum? Diingatkan saja tugasnya sudah dikerjakan, kemudian apakah sudah dikumpulkan, apakah sudah diupload, apakah sudah disubmit. Nah, kenapa orang tua mengeluh? Karena orang tua ini yang melakukan kendali. Kalau misalnya ada ulangan, orang tua yang mengerjakan. Kemudian ada tugas membuat prakarya, orang tua mengerjakan. Lalu ada tugas juga membuat video, orang tua yang mengerjakan. Nah, ini akhirnya orang tua mengeluh ya. Eh, dan ini kalau gitu kan melenceng ya, jauh dari kemandirian belajar itu sendiri. Kalau misalnya yang terjadi di lapangan seperti ini, gimana nih tanggapannya kalau yang terjadi di lapangan seperti ini? Iya, jadi memang namanya pembelajaran online itu ada konsep dasarnya itu ada namanya komunitas ya. Jadi community learning community. Jadi komunitas belajar. Komunitas belajar itu sebenarnya kan bisa meliput ada